Perkenalkan, saya Asrul, Deputi Plantation Controller PT Tandan Sawita Papua. Jadi terima kasih kepada karyawan-karyawati saya semua dari kebun Agra, Dahlia, Anggrek, Tulip, Rafflesia, Mil. Kami dari manajemen akan melakukan perbaikan-perbaikan yang mana selama ini masih kurang. Ini menjadi fokus perhatian kami. Kami minta waktu semuanya, dan ini komitmen dari para perusahaan. Dan mengenai untuk perbaikan-perbaikan, kita sudah mulai lakukan dari bulan ini. Terima kasih. Mengenai santunan yang sudah meninggal sejak tahun 2015, apa akan didata ulang kembali? Ini akan didata ulang lagi oleh tim HCCS kita dan akan kita evaluasi bersama-sama. Mengenai air dan pemukiman yang bermasalah? Ini sudah progres hari Kamis ini untuk pembuatan sumur bor, untuk perbaikan bara-bara karyawan sudah kita lakukan pengecekan, kita data semua dan akan kita kerjakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian pengadaan obat dan juga klinik ambulan, apa akan ada ditambah lagi atau dibenahi lagi? Untuk obat-obatan ini sudah kita adakan, sudah kita beli, kita benahi daripada klinik Anggrek. Begitu juga fasilitas kliniknya kita benahi, dan kita saat ini dalam proses rekrut dokter dan apoteker, dan akan bertahap dari klinik Anggrek kita ke klinik Tulip, nanti ke Dahlia, Agra, Rafflesia. Jadi tenaga medis yang kurang ini sudah kita rekrut untuk Tulip, begitu juga untuk yang Rafflesia, untuk tenaga medis dan kliniknya akan kita benahi. Kemudian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan mungkin bagaimana? Untuk tunggakan BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai komitmen dari perusahaan, ini tetap kita tanggung jawabi dan akan kita selesaikan sesuai dengan komitmen kita dengan Kejaksaan Jayapura. Dan untuk BPJS Kesehatan sudah kita lunasi di bulan ini. Mungkin mulai ke depan apakah perusahaan sudah menggunakan proses transparansi kepada karyawan publik? Pasti transparansi. Saya pastikan di bawah kepemimpinan saya untuk rekrutmen, untuk promosi akan kita lakukan secara transparansi, dan saya perhatikan orang asli Papua. Terkait permasalahan yang kemarin dulu, mungkin dari keluarga yang disampaikan, ya. Oke, silakan. Selamat sore untuk kita semua. Sebelum saya bicara, saya mungkin minta untuk kita semua yang hadir di sini, kami dari pihak keluarga, kami minta terima kasih juga untuk pihak perusahaan yang sudah menyiapkan tempat, waktu di sore hari ini untuk kita bicara bersama, cari solusi. Langsung saja, mungkin ada beberapa poin yang sehingga sore hari ini kami datang. Mungkin langsung saja, poin yang pertama itu dari pihak kami, pihak keluarga, ingin pertanyakan saudara saya yang sudah meninggal. Kira-kira respon perusahaan terhadap saudara saya yang sudah meninggal ini kira-kira seperti apa? Ada pesangon atau tidak? Itu poin yang pertama. Saudara-saudara saya yang sudah meninggal di 1 bulan ini ada berturut-turut di Kebun Empaten itu. Dengan perusahaan, dan waktu saudara saya masih di rumah sakit. Karena beberapa hari lalu ini, saudara perempuan ini sakit. Saya sempat beri informasi ke pihak perusahaan dan perusahaan hadir, tetapi pihak perusahaan mengatakan bahwa tidak ada tanggung jawab dari perusahaan karena BPJS-nya tidak ada. Ini kita dari sudut pandang mana? Kira-kira ada dari mana? Sebelum kita bicara protokol kesehatan, kita harus lihat manusianya sehat atau tidak. Itu mungkin poin-poin itu yang perlu saya sampaikan dan mungkin kami butuh.
kerjasama dari pihak perusahaan untuk kita mungkin ada solusi sore ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Beliau mengalami sakit. Sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman untuk segera memfasilitasi atau mengunjungi pada saat sakit. Mungkin kita miskomunikasi di sini, kami mohon maaf. Ya. Namun kejadian ini bahkan kami telah berkoordinasi dengan manajemen pusat bahwa di kita ini ada yang tadi katakan ada SKU dan ada BHL. Kalau SKU jelas sudah ada, ditanggung oleh BPJS, bahkan setiap bulannya dipotong gajinya. Ya, kalau BHL kan tidak. Nah, kami di sini sudah mengambil keputusan bahwa untuk keluarga duka yang status BHL akan tetap di-cover oleh perusahaan. Baik itu untuk biaya rumah sakitnya, ya, maupun ada uang penghargaan yang diberikan kepada keluarga duka. Ya. Terkait yang sakit, kami sekarang lagi membenahi tim kesehatan kami atau dari HCCS kami akan kawal langsung ke rumah sakit. Ya, kami minta maaf kalau kemarin tidak terjadi hal itu, tapi kami akan justru ini akan membenahi hingga ke depan kami akan memperlakukan itu lebih baik. Maka tadi dikatakan biar ada jalan keluar kan, yaitu secara Undang-Undang nomor 13, Undang-Undang 13, pasal 156 tentang uang penghargaan. Ya, di situ ada, nanti akan kami berikan uang penghargaannya 1369 kalau nggak salah. 369 ya. Jadi per 3 tahun. Itu yang dapat kami sampaikan kepada keluarga duka dari beliau, bahwa tetap penghargaan itu akan diberikan oleh perusahaan. Ya, tersebut. Kemudian yang berikut tentang apa tadi? BHL ke SKU. Ya, betul ya, Pak Bambang, tentang syarat-syaratnya. Nanti Pak Bambang coba jelaskan tentang syarat-syarat dari bagaimana karyawan dari BHL apakah bisa diproses menjadi SKU. Terima kasih. Inilah yang harus dipenuhi adalah standar dulu, ya, standar. Jadi misalnya kebun 100 hektar, kan tidak bisa 1000 orang mau diangkat semua. Contohnya begitu. Jadi ada standar itu untuk karyawan perawatan itu antara 0,07 sampai 0,1 per hektar. Jadi kalau misalnya ada 1000 hektar misalnya kebun, katakanlah kebun anggrek plasma misalnya ada 1000 hektar 0,1. Jadi standarnya itu. Nah, lebih dari itu ya tentu saja tidak bisa diangkat kan. Contoh lah kalau satu piring itu maksimum paling ya 2 orang atau 3 orang. Kalau satu piring dimakan 10 orang tentu juga akan kelebihan orang kan. Contohnya seperti itu. Itu yang pertama dari apa namanya syarat kan 2 ton tapi mentah semua kan juga nggak bisa dijadikan bahan pertimbangan kan. Jadi kualitas dipenuhi, kuantitas dipenuhi, absensi juga dipenuhi. Itu kira-kira gambarannya untuk pengangkatan seorang SKU. Oke, mungkin saya tambahkan lagi, mungkin dengan administrasi seperti KTP, kartu keluarga itu harus dilengkapi juga. Ya, syarat administratif Pak. Saya tambahkan betul apa yang disampaikan Pak Bambang ya. Salah satu syarat seorang pekerja diangkat dalam SKU itu betul administrasi, absensi atau tingkat kehadiran dan produktivitas benar. Pertanyaan saya, Bapak menggunakan acuan undang-undang mana sehingga bisa mengangkat pekerja berdasarkan persentase tadi? Kalau untuk mekanismenya benar 3 poin tadi. Undang-undang mana yang digunakan? Undang-undang 13/2003 menyatakan apabila pekerja sudah bekerja 3 bulan ke atas wajib diangkat menjadi petani. Diam. Presentasi yang Bapak Diam. gunakan Sampai sekarang. Bapak menggunakan undang-undang mana gitu loh? Dengan sistem hektaran tadi.
undang-undang mana yang Bapak pakai? Saya minta petunjuk undang-undang mana. Karena yang saya tahu, undang-undang 13 hanya menjelaskan itu. Tapi kalau ada mungkin dari Permenaker ke undang-undang hubungan industrial ke, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Permenaker pasal berapa? 13 pasal berapa? Atau Omnibus Law pasal berapa? Terima kasih ya Pak Bangkok ya. Jadi ya andaikanlah kita ini pemilik ya, andaikan kita pemilik. Kalau karyawan yang tidak produktif, absensinya tidak baik ya, kualitas kerjanya juga tidak baik, apa kira-kira Bapak sebagai pemilik bersedia untuk mengangkat? Kira-kira seperti itu. Benar Pak, Bapak bilang itu benar. Kalau absennya tidak bagus, perusahaan mau angkat bagaimana? Kalau dia hadir absen kehadiran ya, dalam 3 bulan itu pekerja harus hadir selama 25 hari kerja. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka dengan sendirinya pengusaha wajib mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap. Administrasi kalau punya KTP itu harus jelas, nama harus jelas, semua harus jelas di situ, kartu keluarga harus jelas. Kalau tidak jelas, perusahaan juga tidak bisa angkat. Benar. Produktivitas. Kalau dia rajin di lapangan, dia pergi terus kerja, produksinya bagus, perusahaan lihat dia bagus, tetap harus diangkat karyawan tetap. Benar teman-teman, dibilang tadi. Yang saya pertanyakan tadi, ada pembagi hektaran berdasarkan kompensasi wilayah luas. Baru diangkat jadi karyawan tetap. Itu saya pertanyakan. Tapi kalau tidak aturan tadi benar, tidak ada yang salah. Apakah dalam undang-undang ada enggak, pertanyaan saya, kompensasi berdasarkan hitungan hektaran baru diangkat menjadi pekerja tetap? Luas wilayah ditentukan untuk jadi pekerja. Itu yang saya tanya, undang-undang mana ini? Saya tambah sedikit Bapak. Bapak tadi berpatokan tentang undang-undang nomor 13. Menurut saya hari ini kita yang hadir di sini kita semua paham dan kita semua tahu bahwa undang-undang itu sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan poin-poin di dalam aturan, poin-poin di dalam undang-undang itu saya rasa kita di sini sudah paham. Saya rasa kita di sini sudah paham. Kalau kita mau berpatokan pada undang-undang itu, nanti kita melanggar aturan yang ada. Ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law. Kenapa harus kita berpatokan pada Undang-Undang Nomor 13? Ini kan sudah direvisi, Pak. Begini ya, saya mau jelaskan. Jadi begini, Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja khusus untuk klaster tenaga kerja itu masih direvisi. Karena ada beberapa pasal di Mahkamah Konstitusi itu belum bisa ditangkap. Belum definitif. Jadi masih Iya, betul. Jadi tetap untuk sementara tetap kita mengacu kepada Undang-Undang 13 karena di Mahkamah Konstitusi tidak bisa menjelaskan detail pasal yang untuk klaster tenaga kerja saja. Klaster yang lain itu sudah oke. Nah, makanya di sini kita bicara tentang 13/2003. Terlepas dari aturan Permenaker atau aturan lain-lain yang menyangkut hubungan tenaga kerja, Bapak bisa jelaskan. Makanya tadi saya bilang, benar ya Pak bilang, 3 aturan lain apabila pekerja menjadi tetap adalah absensi, tingkat kehadiran benar Pak, produktivitas benar, administrasi benar. Kalau administrasi ini tidak lengkap, perusahaan juga tidak bisa angkat, benar Pak. Itu benar, itu undang-undang yang bicara. Yang saya pertanyakan tadi Pak, kalau memang itu sudah lengkap, angkatlah mereka. Kalau mereka 25 hari kerja berturut-turut, administrasi bagus, kerajinan bagus, produktivitas bagus, angkat mereka Pak. Jangan Bapak biarkan mereka 5-6 tahun terakhir di itu sampai mati. Terus kira-kira Pak, saya mau tambah sedikit. Dari dia BHL, itu kira-kira berapa lama baru bisa diangkat menjadi SKU? Itu kira-kira berapa lama? Dan itu yang mungkin saya, coba Bapak bisa jelaskan kan? Dan itu 3 bulan. Undang-undang itu 3 bulan. 3 bulan dengan melihat 3 poin tadi. Terlepas dari pernyataan Bapak berapa hektaran tadi jangan dijelaskan Pak. Itu salah. Itu. Jadi 3 tadi itu 3 kriteria. Tapi saudara perempuan ini kan sudah 5 tahun. Saya berpikir kalau inilah kesalahan. Makanya saya mengungkit kesalahannya ini. Kau ini apa? 5 tahun bekerja belum diangkat SKU. Ya BHL. Ini pertanyaannya besar. Itulah membuat mereka bertanya Pak. Mohon maaf sebelumnya.
BHL 5 tahun loh. BHL 5 tahun. Secara pekerja, hubungan industrial itu sudah terjadi. Pada saat dia menerima upah pertama kali masuk kerja, sudah terjadi hubungan industrial, hubungan kerja. Maka masa kerja terhitung dari situ. Itu aturan, Pak. Masa kerja terhitung dari situ. Contohnya almarhum 5 tahun bekerja, meninggal dunia sebagai pekerja, bukan sebagai BHL. Sebagai pekerja. Bukan sebagai BHL. Sebagai pekerja 5 tahun, pengusaha wajib membayar pesangon dan pegawai rumah kerja berdasarkan pasal 169. Betul nggak? Betul, Pak. Maka pekerja wajib bekerja dengan rajin, dengan tekun, dan harus punya kontribusi dengan manajemen supaya hak-haknya itu bisa didapat. Begitu. Jadi begitu teman-teman mengerti ya? Ya, mengerti. Kenapa sampai nanti mengerti ya? Itu. Jadi mohon Bapak, kalau ada haknya mereka yang meninggal, tolong dibayar. Tolong dibayar. Itu satu. Juga dengan BPJS juga harus ada, Pak. Pekerja yang meninggal dunia punya santunan BPJS, Pak. Santunan diberikan BPJS kepada pekerja meninggal dunia. Apabila pengusaha menyampaikan ke BPJS, maka BPJS akan memberikan 42 juta rupiah kepada pekerja meninggal dunia. Benar, Pak? Benar tidak, Pak? Coba buka aturan BPJS. Ada, Pak. Itu terlepas dari hak-hak kematiannya dia. Itu kita harus duduk bersama. Di sini saya sampaikan benar. Teman-teman, usahakan supaya kita tenang. Tenang. Karena ini hak kita. Betul. Benar kita berbicara. Jadi pada pimpinan tadi benar dia berbicara. Pengusaha apa pekerja harus punya administrasi lengkap. Sertifikat kehadiran, produksi kerajinan tadi. Kalau itu bagus, Pak. Produksi bagus, perusahaan angkat. Saya pun sudah perusahaan angkat. Ini udah rajin, Pak. Produksi kita udah bagus. Wajib angkat dia. Kira-kira begitu, Pak ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya hanya sampaikan itu. Mungkin ada pertanyaan lain agar kita debat di sini. Diam. Oke, baik. Yang disampaikan oleh Pak Langgo, memang tadi benar. Memang sekarang ini kita lagi memperhatikan 3 syarat tadi. Ya, kita tidak bisa memungkiri itu dari dulu bahwa jika seseorang bekerja dia BHL selama 3 bulan secara aturan tadi dikatakan selama 3 bulan harus diangkat menjadi PKWT. Betul kan Pak Langgo kan? Bukan PKWT, Pak. SKW ya? Oke, PKWT. Kecuali perusahaan punya PKWT. Itu beda, Pak. Oke. Nah, kembali lagi kita harus melihat di poin yang tadi itu, ya kan? Kita harus melihat apa kelengkapan administrasinya tuh ada lengkap, ya. Kemudian juga kita harus melihat dari produktivitas yang tadi disampaikan dan 3 poin tadi itu mengenai absensi, ya kan? Ke depan kami tentu akan memperhatikan, justru hal ini akan jadi yang tadi dikatakan oleh Pak Langgo, hal ini akan kami perhatikan itu semua. Sehingga ke depan PT Tandan Sawit Papua akan memperbaiki hal-hal yang kurang. Kami akui harus kami perbaiki banyak hal di sini, ya. Sehingga kami akan perbaiki ke depan. Kemudian kami minta kerjasama dari teman-teman karyawan juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta tadi, ya. Siapkan itu semua, itu yang pertama. Kemudian mempersiapkan juga kehadirannya juga harus tepat waktu dan produktivitas yang diminta oleh manajemen. Sehingga nanti ke depan kami akan memperbaiki dengan kami akan kembali mengangkat hal-hal orang-orang atau beberapa teman-teman karyawan yang berhak untuk diangkat menjadi SK. Itu yang bisa saya tanggapi, ya. Ke depan ganti pimpinan bicara hanya model begitu saja tahun ke tahun ini bosan, capek. Stop. Ini disaksikan sendiri, ikut sendiri, sehingga menjadi saksi. Pimpinan satu lari nanti titik Bapak, ini disaksikan sendiri oleh teman-teman semua, di syuting, diliput semua, sehingga ini akan kita perbaiki, ya, akan kita perbaiki. Lima pertama ya. 5 Kebun 4 3 2 1. Ini mundur sedikit dulu ini. Mundur sedikit dulu. Selamat sore semua. Kebun 5, saya dari Kebun 5 Raffles ya. Nama saya Bapak ini sudah tahu semua. Mungkin Komandan Jos tahu kenal saya. Jadi begini, saya mau tanya, saya dari Kebun 5. Apakah perusahaan ini punya undang-undang atau tidak? Satu, yang kedua, HRD hari ini ada atau tidak?
Dan dari tahun ke tahun HRD ada ke tidak? Dan siapa HRD sekarang ini? Saya mau tanya. Iya. Oke. Bapak HRD tuh berarti Bapak di dalam buku HRD itu Bapak semua sudah tahu aturan perusahaan. Dari perusahaan ke karyawan, dari karyawan ke perusahaan. Bapak semua sudah tahu dan sudah pelajari semua. Dan undang-undang berarti ada ke tidak undang-undang perusahaan ini? Aturan perusahaan. Iya, maksudnya aturan perusahaannya ada, dia punya undang-undangnya ke tidak? Kalau memang ada, selama ini kenapa Bapak tidak pernah ikuti aturan undang-undang pekerja? Menerapkan aturan itu tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Tuh, satu. Yang kedua, saya punya ipar, ini dia punya istrinya, dia karyawan SKU. Sudah berapa tahun dia mengabdi di Rafflesia, Divisi 2. Menurut pimpinan di Rafflesia, dia orang pemanen terbaik di Rafflesia Divisi 2. Dia meninggal tahun berapa? Dia SKU. Sampai sekarang uang santunan kematiannya tidak ada sama sekali. Kita pergi ke mana-mana, dia punya berkasnya sudah oke. Ditanya ke BPJS, dia punya berkasnya ada. Tapi kami tunggu pembayaran dari dari pihak perusahaan ke BPJS sampai sekarang. Sementara bicara ini sebenarnya dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Orang bilang ini lagu lama. Sudah basa-basi ini bicara ini. Satu. Yang kedua, karyawan sudah mengabdi lama di sini. Bapak jangan bilangkan bahwa BHL. Tahu kata BHL itu? Kalau memang buruan harian lepas, berarti itu dari perusahaan punya perikatan masa kontrak kerja. Jadi kenapa sekarang ini kamu tidak terapkan aturan itu? Padahal di buku undang-undang aturan perusahaan itu kamu sebenarnya sudah tahu, kami tidak tahu. Bapak yang tahu. Selama ini karyawan itu masa diperbudakan begitu. Ini kita bukan pekerja pada zaman Jepang. Betul. Tahu? Iya. Jadi kasihan. Ada mama-mama dari tahun tanam di Rafflesia itu sampai sekarang masih masuk di blok. Bapak punya hati kah tidak? Mereka tuh masih statusnya BL. Besok-besok mereka meninggal atau mengundurkan diri dari perusahaan, ada uang untuk mereka kah tidak? Jadi seandainya Bapak punya orang tua yang kerja seperti itu, jadi kalian punya hati kah tidak? Kamu jangan pikir. Setahu saya kita di sini dari kebun 1 sampai kebun 5 dari pimpinan perusahaan hanya memeraskan kita tenaga saja. Betul. Kalau soal produksi kamu ditekan, tapi giliran karyawan kena kecelakaan, digigit ular atau bagaimana dalam kecelakaan pekerja, tapi kita sampaikan ke pimpinan, alasannya kendaraan tidak ada. Satu, yang kedua solar supir tidak ada. Padahal ini kita kerja untuk perusahaan, bukan untuk pribadi. Selama ini tidak ada. Dari tahun ke tahun kita bicara ini tidak pernah berubah. Jadi kasihan kita menyampaikan ke Bupati, kepala dinas, tetap mereka tidak bisa ini. Karena dari perusahaan ini tidak ada kebijakan kepada karyawan. Kerjasamanya tidak ada. Hubungan harmonis dari pimpinan perusahaan ke karyawan tidak ada sama sekali. Kalau memang ada hubungan harmonis, maka peningkatan produktivitas dan loyalitas itu ada. Jangan main-main. Hari ini baru saya kenal Bapak itu HRD. Bapak mungkin tahu jabatan HRD, tapi tidak tahu isi dalam buku itu apa. Oh, jangan tertawa. Kau tertawa? Kamu jangan main-main. yang tertawa. Satu. Kita jawab satu. Tolong. Jawab satu, sabar. Tolong. Kita mau menanggapi. Dijawab. Teman-teman dulu. Teman-teman tenang. Diam. Mundur. Buka sedikit. Buka. Supaya enak. Pendengar supaya enak. Kita enak mundur semua. Buka sedikit. Buka. Supaya enak. Iya, betul. Ya, kau mundur juga, Wei. Mundur.
Ini kami bicara dulu. Yo, mundur sedikit. Sudah, diam. Diam sudah. Pembicaraan masih lanjut, diam. Selamat sore ya. Yo, sore. Ya, bapak-bapak, ibu. Dengar dulu, dengar dulu. Mau dengar yang mana? Tenang. Kita di sini diskusi, cari jalan keluarnya. Jadi sesuai permintaan bapak-bapak yang datang malam Senin kemarin, itu saya silakan. Kita hari Rabu kita terima. Malam Senin sudah kita terima, hari Rabu kita terima. Saya berjanji akan saya datangkan tim saya lengkap. Ini ada tim saya kan. Jadi kita cari solusi di sini. Apa yang bapak ibu tanyakan? Itu kita jawab dengan gamblang. Tapi harap tenang semua. Tenang. Harus hati dingin semua. Kalau kita dingin juga di situ juga dingin. Iya Bapak. Ya kita pertemuan ini untuk cari solusi. Apa selama ini menjadi ganjalan di Bapak Ibu semua? Bapak kan tahu, tidak perlu mau bertanya begitu. Ya makanya saya tenangkan dulu. Ini berjawab lagi Harus sama tim cepat. saya. Bapak buka masker itu di Papua di sini tidak ada penyakit. Sudah. Oke, baik. Saya jawab. Yo, jawab. Sama dengar ya. Yang pertama, saya mau memperkenalkan diri. Ya. Saya tuh bukan HRD. Saya di sini mewakili manajemen, kita berbicara bersama-sama. Ya, saya bukan HRD. Kenapa? Makanya kalau saya bicara, coba kita dengar bersama-sama ya. Saya bukan HRD. Ya, Ade. Kakak, minta maaf kalau ada hal yang membuat emosi. Tapi supaya ingatkan, saya bukan HRD. HRD yang lama itu kemarin sudah resign, sudah keluar, mengundurkan diri. Ya kan? Mengalami kekosongan saya menjabat sementara. Termasuk HRD juga toh? Dengar dulu, saya belum selesai bicara. Setelah itu, sekarang ini sudah ada HRD yang baru. Ya. Kalau di sini namanya HCCS. Ya, sama lah, itu sama HRD lah. Ya, supaya sama-sama paham. HRD-nya itu adalah beliau. Ya. Supaya jangan salah sangka. Kita harus sepaham di sini. Jangan salah sangka, ya. Saya sudah jawab beberapa, ini adalah beliau. Mengenai peraturan perusahaan itu memang ada peraturan perusahaan. Itu ada peraturan perusahaan. Ya. Kalau bicara tentang apa item-item yang ada di dalam peraturan perusahaan, ya, karena kemarin itu HRD yang lama itu lebih paham tentang itu. Waktu itu saya hanya menjabat sementara untuk menetralisir saja situasi dan keadaan. Ya kan? Akhirnya saya harus supaya proses pekerja tetap berjalan dengan baik. Ya kan? Nah, untuk HRD ini untuk berikut nanti kita akan menjelaskan atau akan mempelajari tentang isi daripada peraturan perusahaan. Ke depan tadi saya sudah katakan, ke depan kami akan memperbaiki itu. Ya, Ke depan kira-kira kapan? sekarang ini pun sudah supaya diingat, supaya diingat, Bapak dengar, supaya diingat terkait yang kemarin, minta maaf ya, terkait yang kemarin duka, keputusan manajemen bahwa sudah kita akan memberikan penghargaan, itu adalah perbaikan yang pertama yang sudah kita lakukan. Bahkan mulai hari ini kita sudah mulai memperbaiki itu, ya kan? Hal-hal aturan-aturan yang kurang dari perusahaan kepada hak-hak dari karyawan yang kurang, yang perusahaan belum memberikan, kita akan memperbaiki itu. Sehingga di sini akan timbul hak dan kewajiban. Ya, hak diperbaiki, kewajiban perusahaan, karyawan-karyawan juga harus dilengkapi atau ditaati. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya gimana, Ade? Ya, kami akan memperbaiki itu. Ini HRD yang baru. Ya mungkin silakan. Sabar. Kita kenalkan dulu HRD kita yang baru. Betul. Kita kenal dulu. Siapa namanya Pak? Jabatannya Suara keras Pak, suara keras Pak. Masuk baik-baik. Dia tahu sudah. Siapa namanya? Terima kasih Pak. Mungkin
yakin percaya bahwa tidak ada corona, silakan itu pegang diri kalian sendiri, jangan diumbar kemana-mana. Saya mau sehat pakai masker ini bapak ini ada pakai masker, ya. Tolong saya minta maaf saya agak suara keras sedikit supaya ya kita dengar semua yang baik ya supaya dapat solusi. Bicara. Jadi sabar dulu. Sabar dulu Ibu. Sabar dulu. Masih umur kan? Yo. Terima kasih ya. Dalam beberapa kesempatan saya sudah ke Tulip Mill, sudah ke Rafflesia. Mohon waktunya ya. Ya oke, lanjut. Oke, dalam beberapa kali kesempatan saya sudah ke Tulip Mill, sudah ke Rafflesia memperkenalkan diri. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal, mungkin ada juga sebagian yang belum kenal karena baru datang ya. Jadi seperti disampaikan Pak Ronald tadi, saya di sini sekarang menggantikan posisinya Pak Safrijal dulu sebagai HCCS Region Papua. Nama saya Bambang. Bambang apa? Bambang Purwanto. HCCS itu HRD ya, ingat ya. HCCS itu sama dengan yang kalian pahami HRD. Ya, pahami. Yang kalian salah. Jadi saya kurang lebih ya 2 bulan berjalan ini ya, baru di sini menggantikan Pak Safrijal. Jadi apa-apa dulu yang mungkin belum dilaksanakan, sebenarnya perusahaan juga punya aturan ya. Mungkin ada yang belum dilaksanakan, ada mungkin yang sama sekali tidak dilaksanakan. Ini saya membawa pesan ya supaya hal-hal yang salah diluruskan, hal-hal yang bengkok diluruskan, hal-hal yang tidak betul dibenarkan ya. Jadi ya kita akui bahwa perusahaan dulu ya mungkin betul yang disampaikan Pak Ronald, ada hal-hal yang belum dijalankan, belum dilaksanakan. Oleh karena itu kami dipesankan ini akan diperbaiki, kekurangan akan diperbaiki ya, yang belum jalan ya. Jadi apa-apa yang menjadi kekurangan masa lalu kita pelan-pelan akan perbaiki. Jujur perusahaan juga belum 100% melaksanakan aturannya sendiri ya. Terima kasih kepada perusahaan yang mau adanya perbaikan. Ya. Perbaikan yang dimaksud tadi dari kebun lima, 1, pekerja yang meninggal wajib dibayar hak. Itu 1. Pekerja yang meninggal dunia wajib dibayar hak-haknya. Banyak pekerja di kebun lima yang sudah meninggal. Betul. Itu perlu ditata ulang. 2015. Perlu dilihat administrasinya kembali. Banyak administrasi yang mungkin tidak dilengkapi sehingga perusahaan mungkin tidak bisa melengkapi ke BPJS. Bapak nggak usah pikir Pak. Kalau dia peserta BPJS Pak, BPJS ambil uang datang kasih Bapak suruh bayar. Nggak usah pikir itu Pak. Sebenarnya gampang gitu. Tapi karena tidak adanya komunikasi antara perusahaan dengan BPJS, putus di tengah. Putus di tengah. BPJS itu saya sudah tanya Pak, kalau ada yang meninggal Pak Nanggo, datang ke kami, serahkan data meninggalnya dia, lengkapi data semua, meninggal kapan, tanggal berapa, tahun berapa, kami bawa santunan kasih. Tapi dengan catatan, dia itu harus pekerja BPJS aktif. Perusahaan harus bayar dulu, baru kami antar itu uang. Gitu loh Pak. 1, komunikasi dengan BPJS harus setiap hari harus ada. Karena ini putusnya komunikasi antara manajemen dan BPJS menghasilkan masalah. Benar Pak ini Pak, saya sudah tanya langsung BPJS. Ketiga, yang 1 tadi ingat Pak ya, pekerja yang meninggal dunia wajib dibayarkan hak-haknya. Biar ini sebaling, ini Pak saudara saya Pak. Saya kasih tahu, ini saudara saya. Sakit saya waktu itu Pak. Saya urus ke saya kemarin nggak dapat. Terakhir resign si Ali dengan si Rizal. Tunggu mereka. Saya kasih tahu, ini saudara saya. Ini bukan orang lain. Tapi bagi saya bukan saudara saya. Ini juga kerja semua di sini. Saya kasih tahu. Saya kasih tempo. 1 bulan ini hak mereka harus dibayar. Saya kasih tempo. Betul.
kalau lebih dari situ bulan ini hak-hak pekerja yang meninggal dunia dibayar. harus. Setuju dan Saya kasih tahu. Yang kedua, pekerja yang sudah berusia lanjut 55 tahun ke atas wajib dipensiunkan. betul. Setuju? Saya kasih tahu. Setuju. Ini kita bikin aturan supaya bagus. Setuju. Ini supaya bagus. Catat. Catat. Dan nonton. Pekerja yang sudah berusia 55 tahun ke atas wajib dipensiunkan. Tapi teman-teman ingat, administrasi itu penting. Jangan dia mau pensiun tapi umur baru 30, sedangkan KTP umur 50. Masalah. Karena kebanyakan saya lihat di administrasi, dia masuk kerja, sudah tua tapi umurnya masih muda, Pak. Ini masalah. Ya? Kalau perusahaan tidak bayar itu, masalahnya ada di situ juga. Ya, betul. Administrasi pekerja sangat penting. Kalau dia lahir tahun 51 atau 50, bikin 50 di situ, jangan melakukan 83. Masalah sudah. Tolong itu diperhatikan. Karena kita balance dalam persoalan ini. Ya Pak ya, pekerja yang meninggal dunia, pekerja yang pensiun. Pasal 158 Undang-Undang 13 tahun 2001 mencakupi tentang itu, menjerat pekerja. Ya. Jadi kita bekerja prioritas, tapi saya ingatkan perusahaan, luruskan persoalan kita ini supaya tatanan kehidupan dalam bekerja itu bagus, Pak. Harmonisasi hubungan kerja itu bagus. Selama ini kenapa produksi kita macet? Karena hubungan harmonisasi dalam kerja itu hilang. Ya. Satu, meninggal harus bayar. Kedua, pensiun 55 ke atas harus dipensiunkan. Data harus disiapkan. Yang BHL lagi Bapak. Oke. Nah, ya Pak, itu semua BHL. Kita tidak bicara BHL, kita bicara pekerja. Kita tidak bicara BHL, Bos. Ya Pak ya, dengar ya Pak ya. Kita bicara pekerja. Undang-undang itu tidak pernah bicara BHL. Undang-undang itu bicara pekerja. Pekerja yang meninggal dunia, pekerja yang pensiun, pekerja di hubungan kerjanya, itu kalimat pekerja semua. Tidak ada BHL di hubungan kerja. Tidak ada BHL yang meninggal, tidak ada. Perlu dipahami itu. Betul. Ya Pak ya, mungkin kalau ada komentar dari Bapak tentang undang-undang yang menyangkut tentang BHL, saya tunjukkan undang-undangnya. Kalau Permenaker ada, tetapi di atas Permenaker undang-undang Pak. Betul. Oke, kebun 2 sekarang. Nah, kebun 4. Kebun 2. Kebun 4. Ini. Kebun 4. Kebun 4. Baik, terima kasih per divisi 3 sebagai komen. Yang pertama saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, terkhusus Pak Langgo sudah cukup jelas. Dan saya tegaskan berkaitan dengan pasangan untuk keluarga atau karyawan semua yang sudah meninggal, waktunya sudah ditentukan. Tadi saya maksudkan mau kasih deadline waktu tapi sudah ditentukan. Saya harap itu bisa kita laksanakan. Yang berikut saya sampaikan untuk teman-teman bahwa persoalan yang sering kita hadapi itu karena tidak ada sebuah cuan atau pegangan untuk kita. Maka dengan demikian, sebentar setelah ini semua dibuatkan dalam ringkasan, dibuatkan pernyataan tanda tangan supaya kami bisa pegang. Itu menjadi catatan. Yang kedua, berkaitan dengan sistem administrasi untuk inventaris. Jadi minta maaf bapak-bapak yang lain, di sini kami yang lama karyawan. Kalau untuk manajemen itu hari ini ganti, besok ganti. Jadi harapan kita yang menjadi persoalan itu data, inventaris. Jadi masalah misalkan dari terdahulu itu sudah ada, yang datang ini berusaha untuk selesaikan. Bukan datang menganggap ini masalah baru. Itu persoalan yang kita temui selalu di situ. Karena yang datang sekarang dia berpikir bahwa oh ini masalah baru, saya baru tahu. Padahal itu sudah masalah lama yang kita sudah sering bahas. Tapi realisasi tidak ada. Nanti kita datang dijanjikan, oke nanti kita perbaiki. Begitu pulang, satu lagi datang, oke nanti kita perbaiki. Sampai kapan? Sama saja bohong. Jadi harapan saya, kami dari Kebun 4 yang menjadi catatan itu. Terus yang berikut berkaitan dengan untuk pengangkatan SKU, saya minta dikasih rentan waktu, dikasihkan instruksi ke setiap kebun, mulai besok gerakan untuk data. Betul. Data karyawan. Tidak perlu lama-lama. 1 tahun ke atas. Itu wajib. Jadi yang sudah dikatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 yang tadi sudah disampaikan itu wajib karyawan mengangkat
setelah 3 bulan. Misalkan di 3 bulan tidak katakan karyawan tetap. Jadi itu tidak perlu 1 tahun, dari 3 bulan minta berkasnya. Jangan mana-mana. Pernyataan-pernyataan yang tadi syarat-syarat yang tadi disampaikan bahwa ada begini-begini, saya pikir teman-teman supervisi bisa dilibatkan daripada perekrutan ini untuk SKU. Supervisi, asistennya itu mereka tahu jelas karyawannya. Jadi itu harapan saya jangan buang-buang waktu karena kita ini terlena dengan tipuan terus. Betul. Jadi itu harapan saya setelah kegiatan ini buatkan pernyataan kami pegang untuk keluarga dan karyawan yang lain yang sudah meninggal terlebih dahulu itu diurus pasangannya, berikut pula yang baru meninggal, dan itu menjadi pegangan untuk kami yang lain ke depan. Kita akan kawal itu apakah dibuatkan arsip atau tidak, karena barang ini bukan baru 1 kali kita bahas berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di sini. Ya, terlepas dari situ saya menyambung apa yang tadi disampaikan, perbaikan untuk fasilitas kesehatan. Jadi itu juga harapan saya bahwa tidak hanya sebatas bahasa, setelah itu selesai. Mulai besok diusahakan karena setiap klinik itu memang ada tenaganya, tapi fasilitas pendukung, obat-obat tidak ada. Kita bisa sampai situ ketemu dengan bidan saja, terus apa yang harus kita buat? Ya? Jadi tolong perhatikan itu. Saya pikir 4 kali ditolak. Yang berikut, usulan kita dari tahun 2018 berkaitan dengan ambulans, alasan sudah rusak, tidak bisa perbaiki ya. Bagaimana bisa upayakan? Saya pikir ini sebuah masukan yang baik supaya teman-teman atau dari pihak manajemen itu tidak merasa kesusahan. Seperti kemarin kejadian Kebun 4, 1 bulan penuh berturut-turut dengan orang meninggal. Mau cari ambulans harus sampai di Sentani, sampai di Abe. Siapa yang susah, kita semua susah. Makanya saya pikir masukan ini menjadi sebuah catatan yang baik. Tolong perhatikan itu. Jadi mungkin untuk sampaikan bahwa tetap kita akan perbaiki. Yang tadi disampaikan saya setuju, kita akan perbaiki, terutama tentang fasilitas kesehatan. Bahkan kemarin pun kita sudah pengadaan obat, mulai dari klinik anggrek dulu, mungkin besok atau lusa kita lengkapi lagi yang di Tulip. Di Rafflesia kebetulan bidannya nggak ada ya. Nanti kita akan rekrut supaya itu bisa dilengkapi, setelah itu pengobatan obat-obat akan kita lengkapi. 1 dokter khusus. Ya, itu sementara kita rekrut. Cuman memang dokter di sini agak susah untuk dicari. Dokter dengan apoteker, Pak. Ya, Dokter dengan apoteker. Karena apa? Pernah BPOM datang. Ya, BPOM datang periksa. betul. Obatnya bermasalah. Siap. Dokternya tidak ada. Apotekernya tidak ada. BPOM, Pak. Sudah. Jadi kalau bisa, dokter dan apoteker itu harus ada di kebun. Ya. Desa Tanggapi, Palanggo ya. 1 bulan lebih mencari dokter, bahkan dokter Dodi sudah saya hubungi, dokter Ingrid yang di Merauke. Jadi ya sekalian di sini kalau ada rekomendasi dokter kasih CV-nya ke saya. Yang penting dia ada di perkesnya, ada STR-nya kan, itu persyaratannya. Itu yang 2 itu kalau dia dokter. Kita proses. Sudah hampir 2 bulan saya Pak, jajaki dokter ini. Memang kita benahi untuk kesehatan ini. Begini salah. Ini kan namanya proses Pak, kita perbaikan. Proses Kan itu. untuk mendatangnya tergantung dari salary. Kalau gaji dokter dikasih standar bawah tidak sesuai dengan mereka punya agreement dokter, itu masalah, Pak. Iya Pak. Jadi kalau bisa, dokter itu punya apa batasan-batasan upah, Pak. Dokter apoteker itu. Kalau di Papua gaji dokter segini. Di Papua gaji apoteker segini. Itu Bapak harus kasih seperti itu. Pasti mau, Pak. Tapi kalau di bawah itu cari sudah. Tidak akan mau. Anak saya apoteker, Pak. Anak saya apoteker. Dengan gaji itu dia tolak. Kalau di bawah dari batas standar apotekernya. Iya ada standarnya kita. Jadi tolong itu diperhatikan standar apotekernya. Yang mau ditanyakan sore hari ini sudah dijelaskan terlalu banyak. Yang saya mau tanyakan sore ini, pertanyaan saya adalah sampai kapan pekerja yang sudah lanjut usia dipekerjakan? Sampai kapan pekerja yang sudah lanjut usia di atas 55 tahun dipekerjakan? Itu saja, satu pertanyaan. Oke, baik. Saya langsung tanggap. Sesuai dengan rapat kita dengan manajemen juga, akan segera kita data dan kita akan proses pemberhentian pekerja yang sudah lanjut usia. Itu saja. Ya, oke. Terjawab? Ya, terjawab. Oke. Ya, sementara kita data. Sementara kita datain. Tambah sedikit lagi. Dibayar berarti. Di Kebun 3
khusus divisi 3. Karyawan lanjut usia paling banyak ada divisi 3. Divisi saya. Saya mau datangkan pekerja baru untuk bekerja di divisi saya dengan alasan sudah over katanya. Jadi tidak bisa terima karyawan lagi. Kenapa? Karena banyak pekerja yang lanjut usia. Jadi saya minta sampai kapan pekerja itu dipekerjakan dan diselesaikan juga pekerja itu. Dalam waktu segera. Oke, terima kasih. Saya tunggu. Saya tunggu. Kalau data-data yang ini. Oke, siap. Saya tunggu. Bayar ke tidak kalau Bayar ke tidak? Sampaikan tadi. Saya pegang. Nanti kita bagi dapat notulennya. Iya. Jadi kami tanya dibayar atau tidak seperti saya. Ya, begini Bapak. Sabar. Tenang saja Bapak. Sip. Perusahaan tadi sudah mengakui bahwasannya akan ada pengecekan pekerja yang berusia lanjut dan itu didata, dibayar pesangon dan masa kerjanya dia berdasarkan masa kerjanya dia, ya itu hak pensiun pekerja itu sama dengan hak kematian, itu sama nggak beda. Jadi pekerja yang sudah berusia lanjut, pengusaha wajib mempensiunkannya atau memutus hubungan kerjanya. Begitu, itu undang-undang bicara, Pak. Kita proses, maka untuk yang bersangkutan harus segera meninggalkan kebun atau tempat tersebut, ya. Setelah semua administrasi itu siapkan kendaraan. Setelah semua administrasi itu semua. Siapkan kendaraan, parkir di rumahnya, kasihnya barang, kasih pulang dia. Pulang dia. Itu aturan. Itu aturan memang begitu. Ya, betul. Ya, oke, sepakat ya. Lihat data PMS. Wakilan dari Kebun 2, saya cuma mau tanyakan beberapa hal. Yang pertama, aturan perusahaan ada. Sudah dibuat atau belum? Kenapa tidak diberikan sama kami? Tidak diberitahukan sama kami. Masalah itu Pak, kalau tidak diberitahukan, kalau disembunyikan. Contoh seperti yang saya ada bawa ini. Kasih tunjuk. Ini yang mulai berlaku dari 2000 berapa sampai PT Tandan Sawita. Yang kalian sembunyi dari kami. Betul. Saya akan proses ini ya, ingat. Betul. Yang kamu keterlaluan sekali. Di dalam aturan. Betul. Karena nyata semua di dalam sini. Ini kalau dengan terapkan ini, kami sebagai pekerja merasa ringan. Kalau memang terapkan aturan yang di dalam ini. Di internet. Tapi selama ini kalian sembunyikan. Aturan PT Tandan Sawita Arso Timur yang ada di sini. Betul. Sembunyi supaya kita kan tidak tahu. Mereka yang tahu. Itu masalah aturan perusahaan. Karena ada sanksinya, Pak. Bapak sendiri paling sudah tahu juga toh. Ada sanksinya. Apabila sudah dibuat tetapi disembunyikan dari pekerja. Cuma Bapak sendiri yang tahu. Itu ada sanksinya. Yang nanti kita lihat toh di 188 pasti ada sanksinya. Apa pembayarannya seperti apa, dan itu undang-undang yang meminta, bukan kami. Betul. Terus masalah status pekerja tadi kan sudah jelas. Jadi kita kalau berbicara masalah undang-undang tenaga kerja kayak yang melindungi hak pekerja itu memang terlalu nyata. Memang undang-undang melindungi pekerja buruh. Itu undang-undang melindungi sekali karena undang-undang tahu, pemerintah tahu kenapa mereka bisa membuat undang-undang begitu, karena untuk melindungi, karena pekerja itu pasti ditipu. Jadi makanya ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti begitu untuk melindungi kami. Terus itu yang tadi masalah karyawan BHL ya sudah secara aturan, tolong ya. Dan itu kami akan pantau terus. Siswa dan teman tadi nanti kami akan buat pernyataan, perjanjian. Satu kesepakatan. Kapan mau dirubah semua ini? Itu harus ada perjanjian antara kami dan antara karyawan dan perusahaan. Iya, itu seperti begitu. Terus yang sekarang yang ini menjadi keluhan lagi dari karyawan 3 hari kerja yang dialihkan ke borongan tanpa dengan alasan atau pembuktian yang jelas. Betul. Kalau memang dikurangi seperti itu, mana pembuktian? Serahkan, maksudnya sebentar ini juga berikan sama kami, ini pembuktian. Kenapa sampai kami bisa mengurangi 3 hari kerja dengan alasannya ini? Karena langsung dari sana, bukan dari bapak, tetapi langsung kami minta tanda tangan cap basah langsung dari pimpinan pusat. Betul. Itu sah. Karena mulai dari HRD Pak Rizal katanya ini cuma beberapa hari saja, dan itu Pak Ronald sendiri juga temani kami masalah ini Di pembahasan di Disnaker. Nah, itu cuma dia berjalan cuma beberapa minggu saja atau beberapa bulan saja. Selanjutnya mengingat karena COVID. Tetapi kalau sekarang cuma produksi di kebun ini berjalan biasa-biasa stabil, tidak mengingat COVID apa dan sebagainya, dan pengurangan hari kerja juga tetap begitu sampai ini sudah 1 tahun lebih ini, kurang lebih 1 tahun lebih.
Nah, bagaimana maksudnya bagi ini kita yang maksudnya BAL cuma 3 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa tidak alihkan ke Borongan, sedangkan yang mau pindah ke Borongan juga ya. Kalau yang pekerja yang maksudnya yang masih tenaga kuat, full fit, nah itu keluhan dari mereka, jadi tolong normalkan kembali 3 hari kerja yang dialihkan ke Borongan itu. Karena apa? Kami nuntut karena tidak ada pembuktian atau alasan yang jelas. Nah, jadi itu sebagai catatan untuk Bapak, tolong normalkan kembali 3 hari kerja. Dan selanjutnya masalah fasilitas air bersih. Itu sangat sekali, maksudnya kami ini menderita. Kami ini memang sangat sekali menderita. Biasa selalu harapan air hujan. Kali jauh. Jadi itu tolong terus dengan barak. Yang mulai dari sudah kurang lebih 12 tahun tidak pernah ada periapan barak. Itu tolong diperhatikan itu, karena kami tinggal itu kami sendiri yang keluarkan biaya kami sendiri untuk bangun itu barak yang sudah hancur-hancur itu. Kalau yang tidak perbaiki, coba tes masuk, Bapak masuk pasti patah dengan papan itu, apalagi badan Bapak ini besar sekali ini. Iya, tidak ketawa Pak. Itu seperti itu. Jadi tolong perhatikan itu. Jadi Pak, maksudnya kami mungkin itu dari saya, dan saya minta yang terakhir lagi saya kembali masalah status pekerja karyawan buruh harian lepas. Maksudnya saya ini sekali karena saya sendiri juga masih berstatus BAL. Karena kami tahu dia cuma masa percobaannya 3 bulan. Selanjutnya daripada itu Bapak keluarkan Bapak sebagai perwakilan dari pimpinan perusahaan atau sebagai perwakilan dari dinyatakan manajemen itu orang yang dipercayakan untuk mengelola atau ya itu seperti itu Pak. Jadi tolong ya itu mungkin dari saya teman-teman. Poin-poin yang di ranah saya tanggapi mengenai perawatan yang 3 hari kerja. Jadi sampai saat ini kondisi keuangan perusahaan belum stabil. Namun kita tetap utamakan gajian karyawan dan tidak ada pemberhentian hubungan kerja, tidak ada pemutusan. Jadi tetap kita pekerjakan 3 hari dan 3 harinya bisa masuk ke produksi. Bisa dia di Brondolan, bisa di Borongan pruning, bisa jadi gardan, panen, bisa ikut produksi lah, bisa ikut muat buah. Jadi TKBM yang semuanya diarahkan produksi. Jadi ya sama-sama kita usaha berjuang produksi kita ini naik. Bahkan dalam bulan-bulan ini kan mencapai 200 ton pun kita berat. Itu ada donasinya dari pabrik sana. Produksi kita sangat. Yang pertama kenapa? Cuacanya ekstrim. Ini cuacanya sangat ekstrim. Ini dibanding tahun lalu ini sudah peningkatan 158%. Bukan kita nggak berupaya untuk pengerasan jalan, tapi cuaca begini nggak bisa. Sisipan jalan terus, pengerasan kan terhambat sekarang di barak baru. Tidak bisa kita berbuat banyak. Ya kita tetap berusaha betul. Tapi tetap karyawan kita semua bekerja. Bahkan gaji bersih, perumahan, ini kami masih proses berbenah, perbaikan. Ini kita dari apa? Dari kebun per kebun. Tapi ini kita apa dulu? Enggak langsung semua. Keterbatasan dana kita juga, keuangan kita. Yang lain tetap kita benahi. Ini CE kita sudah hitungkan semua. Ya nanti kalau ada mau ngambil kerjaan borongan untuk perbaikan MCK-nya, untuk sumurnya, ini saya persilakan kan gitu. Itu kita anggarkan semua. Kita benahi. Untuk poliklinik, ini dianggrek dulu, obat sudah datang kan gitu. Kemudian ditulip, nanti kebun-kebun yang lain juga. Itu udah komitmen kita. Jadi kita yang
Ini saya. Kita tetap ekonomian kita, operasional kita. Ini tolong kerjasama semua. Bapak-bapak sini kan gitu. Sama-sama kita bangun. Yang lain mungkin disampaikan Bapak. Mungkin dari segi tentang air bersih, ya. Memang betul. Air bersih. Ya, mungkin yang perlu disampaikan dalam beberapa hari kita sudah mempersiapkan, mungkin kita awalnya dari anggrek dulu, kita siapkan untuk air bersih, kemudian akan berlanjut ke estet-estet yang lain, ya, seperti itu ya. Kalau bisa dibikin sumur bor. Siap, kita dibikin sumur bor setiap estet. Ya, maka tadi saya sampaikan kita mulai dari estet anggrek dulu, ya. Kita lihat poin-poin kira-kira di anggrek ada berapa, kita bisa pindahkan lagi ke estet yang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mohon dari karyawan, teman-teman karyawan, bahwa tolong kewajibannya dilaksanakan, ya kan? Kewajiban sebagai bekerja, jam kerja dari jam 7 sampai jam 2 itu harus segera ditaati, disiplin. Fingerprint terutama itu harus taat. Kalau tidak fingerprint, pada saat akhir bulan nanti bermasalah. Jadi dengan demikian bahwa kami akan berusaha membenahi hak-haknya karyawan, tapi kami juga mohon kewajibannya ditaati, ya, sehingga kalau ke depan umpamanya tidak finger dan pada saat akhir bulan tidak mendapatkan gaji, jangan salahkan kami, karena ini sekarang kita sudah mau mengatur atau kita membangun sebuah sistem sehingga sistem itu bisa berjalan baik, ya. Kami mohon itu, ya. Pak. Pagi dan siang hak saya hilang, kendalanya di mana? Kendala di mana? Tolong dijawab. Kendala di mana? Tolong jelas. Malaysia. Saya scan pagi, pulang kerja jam 3 atau jam 5 saya scan. HK hilang, itu kendalanya di mana? Cara itu nanti kita koordinasi dengan asistennya. Karena saya tidak tahu itu asistennya. Berarti namanya alat itu tidak berfungsi, hanya untuk mengamu mata saja. Ya, itu semua berfungsi secara sistem, ya. Dan kamu keluar. Oke, Bapak, saya tambah sedikit. Saya jelaskan sebentar ya. Mana? Sebentar ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga hubungan antara perusahaan dengan karyawan itu dapat terjalin baik. Kalau kami ada keliru, boleh silakan sampaikan. Ini ada masalah seperti ini. Ya kan? Dengan baik-baik sehingga kita juga bisa memperbaiki itu. Saat ini sekarang ini kita mau memperbaiki itu. Ya. Jika ada hal-hal yang memang kami tadi sampaikan, banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, sekarang sudah saatnya kita mau memperbaiki sehingga ke depan semua bisa berjalan dengan baik. Kira-kira dengan HCCS. Saya pendek sebentar aja. Ya. Saya tidak perlu aturan perusahaan. Saya tidak perlu. Kalau mau dikasih tidak perlu. Saya pakai Undang-Undang 13/2003. Itu lebih bagus. Oke. Itu lebih bagus, Pak. Kalau aturan perusahaan bilang si B, si A, si C, kalau tidak masuk 2 hari, 3 hari pecat, bagaimana? Padahal di undang-undang 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja, maka diputus hubungan kerjanya. Tapi kalau di aturan perusahaan dia bilang, dia hitung 5 hari besok kau tidak masuk, kau tunggu 2 hari, 3 hari, saya kasih. Tentu peraturan perusahaan berdasarkan. Tapi kan dia tetap mengacu kepada undang-undang. Ya. Tetapi ada hal-hal lain di luar undang-undang yang diatur oleh perusahaan, itu yang bahaya. Itu harus kita cermati. Jadi kita gunakan undang-undang aturan perusahaan itu, undang-undang itu lebih di atas. Payung hukum daripada semua persoalan tenaga kerja itu Undang-Undang 13/2003 yang mau direvisi menjadi Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi kalau dia punya peraturan perusahaan dia tidak kasih di kita, kasih tinggal, tidak ada masalah. Kalau kita sakit masuk KK tidak? Kalau kita sakit masuk KK atau tidak? Kalau pekerja BHL atau dan SKU sakit, apakah mereka menerima upah? Apakah bukan hak? Apakah mereka menerima upah? Itu dulu. BHL atau SKU atau saya sebut saja, apabila pekerja sakit atau berhalangan hadir, dia mendapatkan HK atau tidak? Itu saja. Mendapatkan upah atau tidak? Jawab dulu itu. Ya, terima kasih. Dulu. Terima kasih ya. Jadi saya menyampaikan aturannya. Oke. Menurut
peraturan perusahaan. Ya. Iya. Jadi kalau SKU sakit, ada surat keterangan sakit, Terus dibayar. dibayar. Maksud, Dibayar kalau SKU. Pak, permisi, maksud saya itu kalau Ya, kita dijelaskan dulu biar enak. Lanjut dulu Pak, biar nyambung. Ya, terus. Nah, Ya, itu untuk SKU ya. Untuk BHL ini ada 2 kategori. Kalau dia kecelakaan kerja, misalnya pas dodos ngegrek, kakinya kena egrek misalnya atau ketimpa pelepah, dibayar. Ya. Untuk BHL, untuk KHL sorry, untuk KHL. itu mahari. Nanti kan ada keterangan sakit dari dokter atau dari ya tenaga medis yang berwenang ya. Mau 2 hari mau 3 hari ya sesuai dengan hasil pemeriksaan medis ya, itu dibayar. Nah di luar itu ini aturannya ya, untuk KHL itu tidak dibayar. BHL. Ya. Dan begini Pak, maksudnya saya langsung sambung dengan pembicaraan Bapak. Kalau kita melihat lagi, kita kaitkan ke aturan ketenaga kerjaan, undang-undang tenaga kerja. Jadi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja maupun sakit di luar kecelakaan kerja pun juga, namanya pekerja tetap tanggung. 4 bulan pertama dia mendapatkan upah penuh. 4 bulan kedua pun juga demikian, 4 bulan mendapatkan upah penuh. Begitu sampai pemutusan hubungan kerja 4 bulan yang ketiga. Begini, perlu saya revisi ya. Sebelum pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, dan ini cerita kecelakaan kerja, kecelakaan kerja. Itu kecelakaan kerja, maka pekerja harus, pengusaha harus mengobati pekerja itu sampai pekerja itu sembuh. Apabila pekerja itu mengalami cacat sehingga tidak bisa bekerja kembali, maka pengusaha wajib membayar hak-hak pekerja tersebut sepanjang tersebut mengalami sakit berkepanjangan. Kembali juga sakit berkepanjangan. Ada nggak? Sakit berkepanjangan selama 12 bulan berturut-turut, maka pekerja berhak memutus hubungan kerjanya. Betul. Atau pekerja yang tidak produktif lagi, tidak mampu menjalankan aktivitasnya dia, maka pengusaha wajib mempensiunkannya. Itu nomor 3/2003 Pak. Betul. Ada nggak Pak? Omnibus Law juga ada Pak. Betul. Ya masuk di situ. Pertanyaan tadi bukan masalah kecelakaan kerja. Dia sakit saja, sakit biasa. Iya. Pertanyaan tadi sakit biasa. Sakit biasa saja. Nah, sakit biasa. Malaria nih, tung. Kira-kira perusahaan mau bayar dia tidak malaria? Tapi perusahaan tadi bilang. Betul. Perusahaan tadi bilang, apabila ada surat keterangan dari tenaga medis yang ada di kebun 5, kebun 4, kebun 3, kebun 21, maka hak-haknya dibayar. Oke. Kosong. Karena begini, saya berobat di PTU itu bos suruh saya mau ambil surat keterangan dari dokter. Saya kasih di mereka di mana? Tidak ada sama sekali. Jadi Bapak itu Mulai sekarang itu belum bayar. Tidak ada. Bapak mulai sekarang. Mulai sekarang tidak ada. Berarti kamu tipu sekali. Kamu tipu. Jadi Bapak, mohon Yang bicara saja yang ke depan ini. ya dia baru tapi ini Saya mulai dengan pekerja yang sampai saat ini mereka bekerja, apalagi yang semprot ya, mereka kan terkontaminasi dengan herbisida. Jadi tolong ini mungkin bapak-bapak perhatikan untuk kesehatan, karena manajemen berbicara struktur manajemen kesehatan itu saya kira ini sudah tahu toh. Jadi mungkin susu tolong diperhatikan kepada mereka yang semprot, karena sampai saat ini susu tidak terrealisasi di lapangan.
Itu satu. Yang kedua, kawan-kawan yang SKU sampai saat ini pemotongan BPJS itu bagaimana itu? Betul. Nah itu tolong direalisasikan kepada mereka yang SKU. Masalah BPJS pemotongan tiap bulan ini. Jumlah. Nah jumlahnya mereka tahu. Mereka nanti yang tahu itu tentang itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga masalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Mungkin itu yang menjadi perhatian, sehingga kita lihat kios-kios yang ada di barak ini kan jual barang juga kan harga tidak sesuai dengan operasi. Ya, kita berbicara utang piutang di kios itu Bapak udah tahu itu. Ya, yang untuk bagaimana manajemen bisa kondisikan ini, bikin kooperasi kah atau hal-hal produktif yang lain kah, mungkin seperti itu. Sehingga ke depan itu karyawan itu dia tidak sampai nombok. Nah, terus menyangkut BPJS yang BHL dapat itu. Nah, ini kan kita bicara tadi seperti yang Pak Langgo sampaikan, ini tidak ada komunikasi yang baik dengan BPJS. Nah, sehingga pemerintah berikan bantuan itu ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang tidak, betul. Nah ini yang mungkin menjadi, karena perusahaan bilang nanti mau benahi nih, jadi tolong benahi. Karena BPJS yang kami dapat ini tidak tahu, ini kami kalau kasih tunjuk, orang bilang, nah ini penipuan ini. Betul. Nah ini, mungkin Bapak Bambang bisa lihat. Betul atau tidak itu? Bacakan itu. BPJS tenaga kerja. Itu kerja penipu siapa yang begitu? Bacakan itu. Sehingga BPJS ini tidak tercover ini. Jadi kita bicara BPJS kan, BPJS itu dia bukan seperti yang begini. BPJS itu dia mengcover semua 4 jenis kriteria. Hari tua, pensiun, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, itu tercover di sana. Jadi untuk ke depan masalah BHL ini kan nanti akan di pemutihan untuk dinaikkan statusnya menjadi pekerja tetap, karyawan tetap yang sesuai syarat. Ya, Bapak, masalah ini. Permintaan ada beberapa yang belum mendapatkan kartu, baik itu BPJS Kesehatan maupun TK ya. Jadi ini dalam kurang lebih seminggu yang lalu itu sudah ada beberapa yang diterbitkan. Cuman saya masih verifikasi untuk kemudian nanti dibagikan kepada yang berhak menerima peserta ya. Namun ada beberapa juga yang belum. Nah ini akan tetap kami proses follow up untuk bisa dicetak. Gitu Pak Langgo. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya. Katakan karena bekerja dengan racun, nanti kita akan sampai lengkapi itu. Kemudian mungkin memang dalam beberapa waktu yang lalu kita sementara merencanakan adakan koperasi. Ya, terkait kesejahteraan tadi disampaikan. Warung-warung sini kita tahulah seperti apa. Mudah-mudahan legalitas dari koperasi itu dapat kita bentuk sehingga dapat mengakomodir karyawan-karyawan. Tapi dengan demikian karyawan juga harus taat dalam membayar hutangnya kalau di koperasi. Ya. Kita butuh hubungan timbal balik sama-sama. Langsung potong atas, Pak. Ya, artinya pada saat potong jangan ribut terakhir. Ya, oke. Kita mudah-mudahan legalitasnya bisa terbentuk. Dan ini bisa kita langsung ya. Bapak Ibu tahu ini BPJS apa? Tidak tahu. Nah, Tidak tahu toh? tidak tahu, betul. Karena tidak adanya sosialisasi. Betul. Asal dikasih ke bawah sudah ini. Asal dikasih ke bawah. Ini salah. Ini BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk buruh harian lepas dan karyawan tetap. Ini BPJS namanya BPJS setengah paket. Ada untuk BHL namanya setengah paket. Setengah paket itu melindungi apa? Melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Bukan dari sakit. Kalau sakit tunjukin dan tetap ditolak. Tidak ada pergi rumah sakit tunjuk ini, tetap dia tolak. Ini BPJS untuk buruh harian lepas.
hanya satu fungsi di sini adalah melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Satu paket saja. Ada juga seperti begini untuk karyawan tetap. Itu melindungi 3 poin di situ. 1, kecelakaan kerja. 2, jaminan hari tua. 3, jaminan kematian. Oke? Paham. BPJS Kesehatan lain lagi dia gambar. Dia tulis di sini itu BPJS Kesehatan. Kalau ini dia tulis di sini. Ada namanya, ada vaskesnya semua di situ. Begitu. Jadi perlu tahu SKU itu ada 2 BPJS dipakai di situ. 1 BPJS Kesehatan berfungsi untuk pengobatan pekerja apabila dia sakit. Tapi BHL itu tidak ada, itu saya sayangkan sekali. Itu sudah. Pertanyaan itu kenapa BHL tidak mendapatkan BPJS Kesehatan? Kerja ini untuk perusahaan. Ini pertanyaan saya. Tetapi kalau perusahaan mau mengakomodir pekerja dalam hal sakit, saya siap bilang tidak apa-apa, tidak ada. Yang penting kamu komunikasikan masalah penyakitnya. Begitu. Makanya perusahaan kalau sudah siapkan tenaga medis, apoteker, dokter, maka kita semua akan berobat di sini tanpa menggunakan BPJS Kesehatan. Begitu. Sekarang pertanyaannya, yang kecelakaan kerja pernah nggak dibayar? Tidak. Tidak kan? Kenapa tidak? Karena apa? Karena BPJS Tenaga Kerja sampai dengan sekarang perusahaan belum membayar tunggakannya. Itu dong tipu-tipu tuh. Belum, saya sudah bertemu dengan BPJS, belum. Perusahaan sudah bayar. Kita harus akui bahwa sekarang ini perusahaan sudah bayar BPJS Kesehatan, tetapi tenaga kerja belum. Benar nggak, Pak? Tenaga kerja ini sangat penting. Kalau saya keluar dari perusahaan, Pak, saya ambil pesangon saya di perusahaan, ini keluar dalam arti diputus hubungan kerjanya, pensiun. Saya ambil pesangon saya berdasarkan pasal 169, selesai saya ambil, saya bawa ke BPJS lagi, Pak. Saya ambil, saya punya jaminan hari tua, Pak. Ambil lagi. Ini begitu, Pak. Fungsinya ini barang ini. Begitu. Jadi Bapak jangan tidak salah. Tetapi untuk buruh harian lepas, dia tidak bisa pergi ambil. Menggunakan itu bisa ambil. Kenapa? Di sini dia hanya melindungi kecelakaan kerja, bukan jaminan hari tua. Ini berarti. Jangan kamu keluar dari sini, kamu bawa ke sana. Bapak ini setengah paket aja yang dikasih, jaminan hari tuanya nggak ada, Bapak nggak bisa diklaim. Itu ada Pak Langgo? Berapa? 42 juta. Terus dikasih kemana? Ya, kami bawa ke perusahaan, baru perusahaan serahkan kepada ahli waris, atau kami langsung ke ahli waris. Tetapi kenapa tidak bisa? Karena tidak bisanya karena perusahaan tidak pernah atau menunggak pembayaran BPJS ke kantor BPJS. Baru potongan kita punya gaji itu tapi mengelabui aturan. yang SKU yang kita punya. Makanya saat sekarang saya minta ada perubahan itu. Mulai dari detik sekarang juga, BPJS Tenaga Kerja dibayar, BPJS Kesehatan dibayar, supaya semua berjalan dengan normatif. Terus sistem pengupahan, saya kasih tahu ini tambahan saya terakhir. Sistem pengupahan ini salah, Pak. Bapak selama ini saya tahu 10 tahun saya di sini tidak ada sistem pengupahan yang benar. Betul. Di dalam slip gaji itu, Pak, tolong dirubah poin A ke B. 511.000 itu sebenarnya begini ceritanya. Kita punya hanya dapat 2% dari total penghasilan. Terus perusahaan kasih sekian persen, itu dikasih masuk, Pak. Pak, kita tidak baca mentah-mentah 511.000. Orang tanya berapa potongan 511.000. Padahal itu bukan, tapi karena konsekuensi dari pemotongan B dari A ke B, potongan BPJS sekian, akhirnya tergantunglah bahwa upah saya masuk dalam situ. Kenapa tidak ada penafsiran yang pas di situ? Harusnya ada tunjangan BPJS pekerja, tunjangan BPJS perusahaan, total sekian. Kolom sebelah potongan BPJS, supaya orang tahu bahwa potongannya hanya segini, bukan 511.000. Itu turun dari terus ini harus rubah itu, rubah gajian pemotongan BPJS itu. Iya.
Saya Bapak, itu BPJS kasih loh uangnya. Bapak kalau kerjasama dengan BPJS kasih uangnya. Bapak tidak pikir panjang Pak. Begitu BPJS kasih serahkan ke ahli waris, terima kasih banyak. Bapak bukan uang Bapak yang keluar, uang BPJS yang keluar. Saya udah kita selip gajinya cuma begini saja. Cuma pembayaran kita gaji kayak kasih selip ini saja. Tidak ada kita punya hasilnya di situ kita tidak lihat. Cuma total semua kasih surat ini. Selip gaji. Nah ini cuma kasih ini. Tolong dijawab. Tolong di ini informasi yang ke estate semua. Ini Bapak mereka jawab. Upahan, toh sistem pengupahan itu harus sistem pengupahan Pak. Kalau sistem kalau hanya kertas begini saja Pak, ini namanya manipulasi. Kalau hanya kertas sepenggal begini saja, dibikinlah yang layak. Tonasemu sekian, pemanen, tonasemu sekian, total upahmu sekian, kasih saja kertas. Kalau hanya begini saja Pak, ini tidak layak loh Pak. Sangat tidak layak. Bikin yang layak. Ini masalah ini. Jadi tolong Bapak tanggapi ini sistem seperti apa? Dari kebun mana tuh? Hah? Dari kebun berapa ini? Kebun berapa? Kebun dua. Kebun dua atas nama saya itu. Kebun dua jelaskan mana asistennya? Semua begini. Asisten kebun dua ada nggak? Atau saya tanya dulu, di kebun 4 Pak sama nggak? Sama. Oh, tidak sama. Kebun 4 katanya tidak sama. Beda tuh. Kebun 4 beda, betul. Berarti kita cari yang baik. Sekarang ini kita cari yang baik. Kalau kebun 4 punya baik, kita itu kebun 4. Kenapa tidak bisa? Ini kebun 1 Pak, sepenggal begini loh Pak. Sepenggal begini. Nah ini kebun 1 punya yang ada. Sama kita juga. Di sini pendidikan sama. Tidak itu silip lagi itu. Kebun 5 sama seperti kebun 1 ini. Sama. Saya, ya. Sabar. Diam. Pada saat gajian, karyawan datang kepada asisten. Ya. Kemudian karyawan tersebut lihat perol gaji. Di perol gaji, uang dia ada sekitar 1.800.000 atau 2.400.000. Kemudian di untilan itu kan ada ini, tulisan ini kan? Yang sebelah Pak. Ini kan? Ini kan di slip gaji, di untilan gaji itu kan? Tapi kan ini sudah sesuai dengan di perol gaji itu. Sesuai enggak? Sebelum terima gaji, sebelum terima gaji, apakah kita sudah pernah lihat di perol gaji tidak? Atau hanya diberikan oleh asisten? Di tanda tangan itu. Ya memang di payroll ada. Kalau sudah sesuai, kenapa dipersoalkan? Cuma dihitung-hitung baru langsung dikasih ditulis di sini tuh. Nah jumlahnya sekian. Bukan, pertanyaan saya begini. Sebelum terima uang dari Pak Asisten itu, apakah sudah lihat di perol gaji itu tidak? Sesuai tidak dengan jumlah yang ada ini? Sudah pasti sesuai. Sesuai kan? Kalau sesuai tidak usah dipersoalkan masalah ini. Ini masalah ini kasih payroll ini terus saya datang cek di ATM ini tidak sesuai. Kurang terus makanya saya ada marah-marah asisten dengan keramik. Kamu kerja yang betul. Saya ini saya kerja, saya mau terima saya punya uang ini harus sesuai dengan kamu kasih tunjuk itu. Ini kita sudah lihat di situ, datang cek di ATM tidak sesuai. Kadang kurang sampai 500, kadang kurang sampai 200-300. Saya tolak ATM ini sampai urus di kantor polisi juga ATM ini. Sore. Terima kasih Pak Oteces, Pak Dese maupun Pak HRD. Terima kasih. Kita SKU sudah direkrut sudah hampir sudah 3 tahun, 4 tahun. Ada sudah 2 tahun, 1 tahun. Kita sama sekali belum mendapatkan yang namanya itu jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Saya kurang tahu kebun lain, tapi kita kebun satu belum ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami setiap gajian memang ada pemotongan. Nah, pemotongan ini kami tidak tahu selama 6 bulan. Kami tidak tahu kami punya saldo SKU itu ada di mana. Sedangkan kami juga belum mendapatkan kartu jam sostek. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah kita punya sembako atau jatah beras. Ini mekanisme hitungannya seperti apa? Apakah hitungan berdasarkan kakak atau hitungan berdasarkan kehadiran? Itu mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan. Jam sostek atau BPJS tadi. Nanti mungkin saya tidak tahu pada saat HCCS yang lama, HRD yang lama, apakah sudah pernah menyampaikan atau belum. Tapi nanti bisa didata nama-namanya, nanti disampaikan ke HRD atau HCCS, nanti biar kita data kalau memang ada, kita bisa minta bantu cetakan di BPJS. Ya, itu. Dan saya tidak tahu yang rekapan yang lama seperti apa. Tapi nanti kita bisa bantu untuk cetakan di BPJS. Kemarin ada kita cetak beberapa kartu, apakah sudah termasuk di situ kita tidak tahu. Ya, Pak ya? Karena takutnya begini, ketika SKU yang direkrut ini ada yang sudah lanjut usia. Dalam arti begini, ketika dia meninggal atau kecelakaan di dalam bekerja, ketika dia belum memiliki jam sostek, ini kan pasti ada masalah, pasti akan muncul. Sehingga ketika dia pasti dibayar dia punya masa kerja, tetapi dia ke BPJS Ketenagakerjaan, nanti ditanya mana BPJS jam sosteknya. Sedangkan jam sostek kami belum miliki. Nah, ini dalam arti hal-hal yang perlu kita mengantisipasi sehingga jangan ke depan terjadi. Pertemuan di Raffles tanggal 15 dan 22 Juli ada tuntutan atau permohonan ya dari karyawan supaya karyawan-karyawan yang sudah terdaftar dalam BPJS minta dicetakkan. Nah, seminggu yang lalu sebagian sudah selesai. Sekarang masih dalam proses verifikasi, nanti akan saya bagi setelah ada verifikasi dari HCCS. Memang belum 100%. Saya belum tahu punya Bapak sudah termasuk di dalam situ atau belum, nanti akan saya cek dulu ya. Itu yang pertama. Nah, yang belum itu kami tetap follow up ke BPJS untuk dicetak, walaupun mungkin ya seperti yang saya sampaikan di sana juga bahwa kita ini sebenarnya sedang bermasalah ya dengan pembayaran BPJS, akan tetapi kita tetap mintakan kepada BPJS untuk mencetakkan kartu walaupun mungkin pembayarannya masih bermasalah ya. Ada sebagian yang sudah selesai, ada juga sebagian yang belum. Nah, yang belum ini tetap akan kami follow up ya. Tolong. Saya mau tanya kira-kira realisasi yang tadi pembicaraan ini bagaimana? Kapan? Yang mana? Menyangkut pesangon yang meninggal ini. Betul. Ya. Ini kira-kira kapan realisasinya supaya saya tahu. Artinya kita sama-sama semua tahu dengar bahwa kapan supaya ada informasi jelas. Seperti itu. Supaya ada kejelasan supaya yang tidak ada, semuanya ada. Saksi. Sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan pengambil keputusan, tetapi saya akan berkomunikasi dengan pusat Jakarta. Nah, syarat-syarat nanti akan saya sampaikan apa yang harus dipenuhi. Ya, antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, terus surat keterangan kematian, terus ada surat keterangan ahli waris. Nah, itu semua harus dipenuhi, baru nanti kami bisa diskusikan, bisa kami konsultasikan ke HO untuk bisa dimintakan ya, dimintakan. Nah, prosesnya berapa lama ya tergantung Bapak juga. Jadi kalau kelengkapannya dilengkapi, kami akan segera proses. Itu kira-kira berapa lama Pak? Biar saya tahu. Ya, saya nggak bisa ini ya. Dilengkapi, saya rasa itu nggak terlalu lama. Ini dokumennya dimasukkan dulu. Ya. Yang penting kami begitu syaratnya lengkap, kami akan langsung komunikasikan dengan. Iya, artinya supaya ada kejelasan tuh, biar supaya besok saya mungkin proses, saya masukkan ke pihak perusahaan, supaya artinya ada kejelasan lah yang. Iya Pak, iya. Makasih. Terus bagaimana yang sudah lengkap? Contoh dia SKU, bagaimana dia sudah lengkap administrasinya?
Bagaimana? Datanya sudah hilang. Data di mana? Datanya sudah hilang. Ya? Pernah kasih ke siapa? Itu. Sudah. Ini mau tanya Om Langgo, mereka Om Langgo. Pak Om Langgo. Kita sama-sama dengan Pak Langgo, Pak. Kasih ke siapa? Ke Pak Ronald kah? Nah, itu sudah. Tolong. Siapa? Pak Langgo yang tahu. Kira-kira berkas-berkas yang kami itu Ya. Meninggal di bulan Oktober 2019. Iya. Saya ingat betul karena saya ikut melayar. Saya sampai ke pemakaman, saya ikut menangis. Saya ikut pemakaman, saya ikut melayar, saya ikut menangis. Bisa sampai. Saudara Yeremes Baling meninggal. Pada saat itu saya menghadap Pak Rizal dan Ali. Berkas semua itu saya lengkapi selengkap-lengkapnya. Sampai foto pas istrinya pun dikasih. Foto pas 3x4 itu. KTP yang meninggal dunia. Rumah sakit, surat dari rumah sakit meninggal dunia. BPJS-nya. Terus kartu keluarganya, KTP istrinya, semua lengkap. Saya tanya Pak Rizal, sudah lengkap Pak? Sudah Pak Langgo. Dari kelengkapan itu, toh, saya tanya, bagaimana Pak perkembangannya Pak? Lagi diproses. Bagaimana kelengkapannya datang lagi? Lagi diproses. Bagaimana Pak? 3 kali saya tanya, lagi diproses. Pak, dia salah kaprah, sabar, jangan bilang begitu. Dia salah kaprah memproses itu. Seharusnya cara prosesnya Pak. Barang ini dia bawa langsung ke BPJS. Itu salah. Tidak boleh. Barang itu diolah di manajemen sesuai dengan Undang-Undang 13 dulu, betul nggak Pak? Diolah sesuai dengan Undang-Undang 13 dulu. Setelah diolah sesuai dengan Undang-Undang 13, sah dan meyakinkan Undang-Undang 13 itu, karena pasal 169, pekerja yang meninggal dunia, maka pengusaha wajib memberikan haknya, bukan BPJS memberikan haknya. Itu. Yang kedua, di BPJS itu santunan kematiannya dia Pak, bukan pesangon dia. Ini harus dimengerti. BPJS itu bukan pesangon dia yang diambil, santunan dia yang diambil di sana. Beda dengan pesangonnya dia. Betul. Ini teman-teman harus tahu. Iya, betul. BPJS. Saya kejar ke BPJS. BPJS bilang apa? Gimana kita mau bayar Bapak? Perusahaan belum dilengkapi secara corporate membayar hak, membayar tunggakan asuransi tenaga kerja ini. Jadi karena perusahaan belum bayar, maka BPJS tidak bisa membayar kepada pekerja yang meninggal, ahli waris dalam arti di sini. Jadi saya minta, makanya saya bilang tadi, tolong komunikasikan antara pengusaha dengan BPJS itu harus bagus, sehingga tidak terputus di tengah jalan. Begitu. Saudara Yeremes Baling ini kalau kita hitung sebenarnya dia harus sudah terima Pak. Dia terima dari perusahaan itu sudah harus ada. Begitu. Jadi jangan kita berpikir bahwa kenapa lama sekali? Iya karena apa? Karena hubungan manajemen dengan BPJS ini terputus. Begitu. Kemarin saya datang, Pak HCCS bilang hanya ini saya lengkapi semua kah? Tidak, nanti sekarang kasih tunjuk karyawan untuk yang ada ini bukti. Apa itu? Ya, ini surat. Ya, ini untuk istri saya. Jadi sekarang saya kembali lagi, ini surat tanda tangan bahasa asli ini dari kepala kampung. Hak Bapak surat kuasa pun semua. Ini asli yang saya kembali bawa lagi. Jadi sekarang ini coba saya kasih tunjuk dan bisa terapkan. Ini contoh ya, berikan ke yang lain. Nah ini saya sudah lengkapi KTP, kartu keluarga, semua segala macam yang permintaan saya sudah lengkapi semua. Cocok nggak ada lengkap, kalau ada lengkap ya langsung dipegang. Sampaikan. Ya, secara prosedur untuk di standarisasi pengajuan BPJS sudah lengkap Pak. Sudah ada KTP, kemudian surat kematian yang distempel oleh pemerintah desa kampung ya. Iya, pemerintah desa. Iya.
Pemerintah. Ada stempel. Ya, Kepala Kampung Yeti. Kepala kampung. Kemudian adanya surat keterangan ahli waris. Untuk KTP ahli warisnya apakah ada di balik belakang ya Pak ya? Ini KTP siapa? Ini KTP ahli waris Pak. Ini KTP istri. Korbannya. Istri. KTP ahli ini. Oh, Hermanus. Bapak Hermanus Subinya? Bapak. Tinggal ini ya KTP Bapak Hermanus Subinya kalau bisa saya minta ya Pak di fotokopi. KTP Bapak Hermanus Subi nanti dilampirin. Ya, Iya. di rumah besok. Ya, karena Bapak ahli warisnya Pak. Ya. Siap. Iya Pak. Kepada saya, Bapak manajemen yang baru kenal saya baik. Nama saya Farid Sarota. Saya tidak pernah pindah dari kebun anggrek. Dari 2009 bulan 3 tanggal 2 saya masuk di anggrek. Saya mulai pasang tenda dari sana sampai di Waduk 3. Saya keluar dari sana, Pak Agustando ada, kenal saya. Saya buka kebun ini O48 dengan resmi. Tapi saya masih BHL sampai hari ini, saya masih BHL. Saya masih BHL. Saya tidak pernah pindah kemana-mana. Manajemen ganti manajemen, datang janji kami tidak pernah laksanakan itu. Tidak pernah lakukan itu. Orang mati pun, orang sakit pun, saya juga pun sakit, saya menderita tinggal di rumah. Tapi tidak pernah ada yang merusak ke rumah sakit. Saya mulai dari Peter Sondap sampai Peter Sondap pindah akhirnya yang lain ganti. Sama saja ini, sama saja. Sama saja. Kami menderita. Kami karyawan menderita jalan kaki pulang pergi macam perusahaan tidak punya mobil. Tidak punya mobil. Kami jalan kaki ujung timur ke barat. Kami jalan kaki. Orang mati pun dapat antar dengan mobil bos. Tidak pernah pakai. Kalau Peter Sondap ada ambulansnya pakai antar orang mati. Tapi sekarang ambulans kemana? Ambulans itu dikemanakan? Saya minta obat di klinik, saya minta obat saya bawa minum, saya kena racun. Pun tidak ada yang urusan ke rumah sakit. Jadi jangan janji kami karyawan, janji harus tepati. Tepati perjanjian. Saya tidak kemana-mana, Agustando kena saya. Agus ada berdiri, itu kena saya sampai dari 2009. Terima kasih, saya kembalikan. Oke. Oke, selamat sore semua. Saya juga sebagai anak negeri saya mau bicara. Nah, tadi saya sebagai anak negeri dengar-dengar, sekarang saya mau bicara. Satu, saya lanjutkan untuk BPJS. Saya sebagai SKUB. Utama Elias Kuntoy, Pak Ronald tahu, Agustando tahu. Sebagai mandor satu di Dahlia Divisi 3. Saya bawa saya pu istri sampai di Bayangkara. Saya kasih masuk kartu bagi istri punya. Ibunya saya Doroti Rosti atau Kuntoy. Tapi ditolak. Bilang tidak difungsi, harus kembali. Sampai saya turun marah di RO. Baru dong bikin surat saya antar, baru diterima. Baru selama pemotongan saya itu tidak mau store kan untuk saya punya kartu itu fungsi. Itu taruh di mana? Itu pertanyaan. Harus jawab ya, Pak Ronald. Pak Agustando ada kah? Satu, dua. Manajemen aturan yang sudah disampaikan untuk perhatikan anak negeri. Untuk pengangkatan asisten, kemarin kita tes. Jawabannya tidak ada sampai sekarang. Harus dijawab. Kenapa dan mengapa? Itu dua ya. Tiga, kalau disampaikan untuk administrasi atau berkas kita mesti siap untuk tes asisten, harus diumumkan. Kemarin hanya kita gaget saja dari mandor saja, kranik, lewat mandor panen diangkat asisten. Baru yang kita sebagai mandor satu sudah tes asisten itu untuk apa? Jawab 3 pertanyaan itu. Dengan catatan 3 hari yang diputus itu harus dilanjutkan di Dahlia Estate.
Kalau tidak, saya Elias Kunto anak negeri Belan tetap di standing. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Elias, saya mungkin menjawab, ada beberapa yang saya bisa jawab, yang lain nanti mungkin teman-teman jawab. Terkait yang pertama tadi dikatakan tentang rekrutan untuk asisten, ya, saya jawab yang itu ya, Elias ya. Sebenarnya begini, pada saat itu kita sudah menyampaikan ke estate masing-masing, ya. Itu kedua. Ya, yang kedua sudah. Oke, yang kedua yang saya jawab poin kedua. Kita sudah menyampaikan ke estate masing-masing, ya, bahwa akan diadakan OJT ya, on the job training bagi calon-calon yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk menjadi asisten. Ya, namun yang dari Dahlia, dari semua estate tidak ada yang menanggapi itu. Dan kebetulan yang dari Dahlia ada satu yang kemarin sudah si Dwi itu yang tadi Bapak katakan, yang dia mengajukan persyaratan yang disampaikan oleh Bidai Estate. Pada itu kita sudah umumkan, sehingga itu yang kita proses. Kemarin kalau yang disampaikan oleh dari estate bahwa itu Pak Elias, ya mungkin kita proses. Jadi pada saat Pak menyatakan bahwa dalam proses rekrutan ini sebenarnya kita semua membuka peluang bagi semua orang. Ya, bagi siapa saja yang mempunyai kapasitas, siapa saja yang mempunyai kemampuan, siapa saja yang mempunyai kedisiplinan yang baik untuk bisa menjadi. Nanti saya tidak tahu. Kan saya bilang itu dari estate masing-masing yang menawarkan atau mengusulkan kepada kami. Jika ada ke depan lagi, nanti kita akan buat seperti itu, kita tawarkan ke estate masing-masing. Sehingga mudah-mudahan ke depan jika ada yang seperti itu, silakan nanti Bapak dari estate akan menyajukan Bapak itu. Ya, ini yang bisa saya jelaskan, yang lain saya nggak bisa jelaskan karena nanti disampaikan oleh Pak. Yang lain mungkin. Ya, itu nomor 2 punya. Yang nomor 1 punya, yang persiapan sudah 3 bulan di training, dipersiapan untuk jadi angkatan pertama training siapa? Pak Agustano. Itu zaman HCC siapa itu? Ya itu kan manajemen tahu. Terus bisa tanya saya. Saya sudah RU ini, Ah itu makanya jangan ngomong kosong bicara itu. Masih saya salah kontrol sini. Iya, tetapi saya tidak berhubungan langsung Pak dengan barang itu. Saya usia lain. Kebetulan kan ada teman. Jadi memang saya blank kalau yang masalah itu. Benar. Saya cuma itu hari saya ingat saya kasih materi ya. Ada training asisten di itu, training mandor itu. Saya ada diminta kasih materi untuk Bapak itu saya kasih materi. Kalau saya tahu kalau itu kan administrasi atau akomodasi tetap ada tersimpan di komputer. Harus dicek cross itu, saya sebelumnya diumumkan itu lagi. Atau saya sebelumnya dibicarakan lagi untuk rekrut baru lagi. Jadi jangan ngomong kosong alasan bicara. Nanti kalau negeri bisa bicara. Oke Pak Elias ya, sedikit saya adalah orang TC. Jadi proses untuk pengajuan seorang mandor menjadi asisten diangkat melalui OJT itu adalah usulan disampaikan dari estate, ya kan? Mungkin beberapa estate A, B, C, D ada calon. Nah, sekian calon itu diseleksi, ya, melalui tes tertulis, melalui interview dan sebagainya. Nanti dari yang lolos baru dinaikkan ke OJT untuk diikutkan di training. Jadi proses. Tetapi tidak transparan kejadian di TSP ini. Tidak transparannya mana Pak? Pada saat perekrutan kadet asisten, ya, pada saat perekrutan kadet asisten harusnya pimpinan menyampaikan ke semua estate bahwa ada lowongan untuk tes menjadi kadet asisten. Itu harus transparan dibuka Pak. Tiba-tiba saja adik-adik saya ini, mandor-mandor ini tahu, oh kok si Dini ya, kok Dini kok tiba-tiba dia ikut training, dia ikut diteskan. Terus kami lain ini kemana? Mau tidak lulus, kalau tidak lulus mereka Pak, ikutkan saja sebenarnya Pak. Itu yang kejadian, makanya ada surat saya ke perusahaan itu, masalah nepotisme yang terjadi di sini. Dapat nggak surat Bapak? Saya bikin surat itu, ada nepotisme yang terjadi di sini. Kenapa? Ada kejanggalan, jangan bikin persoalan renggang Pak. Saya sudah bilang mereka, kalian ikut saja, masalah lulus tidak lulus itu nasib di atas, urusan nasib. Kenapa tidak diikutkan? Tiba-tiba diikut.
Makanya saya bilang surat saya itu yang saya kirim ke Bapak adanya nepotisme di kebun sini. Saya jelas mengatakan itu. Karena apa? Mereka mengadu ke saya, Pak, waktu mereka mau pergi padang pabrik. Saya bilang jangan deh. Padang pabrik itu bukan solusi. Nanti saya bikin surat saja. Benar nggak? Mereka mau pergi padang pabrik, Pak. Ini, saya ini, anak mandor ini, berapa orang tuh anak putra daerah di sini. Om, kamu mau padang pabrik? Jangan, nanti saya bikin surat saja. Karena tidak ada transparan. Betul aturan yang Bapak bilang tadi, mekanismenya. Tetapi yang terjadi di sini adalah seperti itu. Saya sudah bilang, Pak Ronald waktu itu hasil saya PJS. Pak Ronald bilang, sudah kasih, Pak. Semua manajer Pak Ronald sudah sampaikan. Tetapi kenapa mereka tidak kasih tahu? Benar Pak Ronald bilang, sudah disampaikan, tapi ternyata hanya satu yang disuruh ikut tes. Itu yang membuat ada kesenjangan di sini. Tolong itu dihati-hati Pak ya. Ke depan hati-hati masalah ini. Timbul konflik Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini yang terakhir ya. Iya. Baik, terima kasih, selamat sore semua. Mungkin saya dari adat dan itu pun saya karyawan. Saya karyawan di Kebun 1. Cuma saran tidak banyak, singkat, tepat, jelas. Satu, hasil kerapatan sekarang ini harus benar-benar jadi. Karena karyawan jangan sampai jadi kecewa. Yang kedua, pesanan saya, tekanan saya, tidak boleh asisten dari luar untuk masuk di kebun ini. Diharapkan. Dan ini penekanan dari saya. Sesuai kesepakatan. Ini terakhir. Tetap dari sini yang jadi asisten. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Bapak, saya mau latihan 2015. Suami saya. Ini dari Malaysia. Saya sudah kasih masuk berkas duluan, tapi belum terbayar. Terus, itu satu. Yang kedua, mereka suruh saya kerja, baru potong premi pupuk saya, baru kasih masuk, hitung cicilan dengan gaji. Itu masuk akal atau tidak? Coba, Bapak Agustando jawab. Dengan Pak Niko, jawab itu. Saya minta tolong jawab. Saya tidak perlu kasih masuk berkas lagi. Sudah cukup 1 kali saat mama lahir. Bayar besok. Bulan besok sudah bayar. 2015, status dia mandor. Saya minta tolong besok Bapak dong harus bayar. Bulan besok. Betulkah tidak Bapak Agustando jawab? Sudah cukup lama. 2015 sampai saya punya anak-anak sudah bulu-bulu keluar semua. Itu supaya Bapak dong paham. Dari kecil-kecil saya asuh di Kebun 3, tinggal di camp. Jadi Bapak dong jawab itu. Bicara itu atas nama Meki Yarona. Meki Yarona, tolong jawab itu. Mandor 1 di Kebun 5. Mungkin Pak Agustando lebih paham. Ini kakak saya juga. Jadi nanti dong tolong cek itu. Ya. Jadi mungkin syaratnya atau aturannya apa? Ya, oke. Jadi mungkin pada saat Pak Elias punya istri sakit, ya, pada saat itu memang perusahaan belum membayar BPJS. Namun karena perusahaan belum membayar ke BPJS, tetapi perusahaan harus mengcover apa yang diderita atau yang menjadi biaya rumah sakit yang disampaikan oleh Pak Elias. Pada saat itu kita memberikan surat ini ya, surat apa namanya, rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk segera diproses, ya kan? Dan pada saat seluruh biaya itu apakah Pak Elias bayar atau perusahaan yang menangani itu? Perusahaan yang ya, berarti itu salah satu jalan keluar oleh perusahaan. Jika kita belum membayar BPJS, perusahaan akan membayar itu. Nanti jika BPJS sudah dibayar lunas, maka silakan menggunakan BPJS untuk proses di rumah sakit. Ya. Tapi yang 2 tahun itu kemana kan saya punya pemotongan? 2 tahun mana tuh? 2015. Tetap ada. Tetap ada. Jadi gini, BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja harus dibedakan tadi toh. Saya tahu, Pak. Gini sekarang kita bicara BPJS Kesehatan. Saya tahu. Ya, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh yang diderita dalam proses sakit oleh karyawan akan di-cover jika kita belum membayar BPJS itu. Artinya apa? Yang Bapak sudah kita potong itu kita bayar dulu nih ke rumah sakit nih. Kita bayar kasih lunas seluruh biaya rumah sakitnya Pak Elias. Setelah itu nanti kan seluruh BPJS akan kembali tetap di BPJS, nggak ada di kita. Ya kan? Nah, nanti pada saat setelah dibayar BPJS, selanjutnya silakan Pak Elias berobat dengan kartu atau dengan nomor kepesertaan BPJS. Seperti itu misalnya, ya. Oke. Ya. Katakan bahwa kita di mana kita kurang dengar dibelajarkan kok datang ke sini untuk belajar. Dengar. Untuk anak sendiri jadi manusia di negeri sendiri. Kita orang ini punya bagian masing-masing, Pak, ya. Status saya di Jayapura terus Bapak serang ke saya otomatis bingung lah itu.
Ya. Kalau Bapak pertanyakan itu di estate mungkin. Bapak kan sebagai orang kabul, jadi Bapak tak tahu. Dulu. Ya, kalau Bapak tanya dulu pada saat saya pegang itu ya mungkin. Ya, saya bisa menjawab itu. Saya tidak bisa asal menjawab juga harus benar. Kalau saya bilang saya tidak tahu persoalan itu, ya saya harus bilang tidak tahu karena. Kalau kau meninggal boleh. Iya. Saya cari setengah mati. Kalau Pak Madara. Jadi apa saya kecewa? John Gombo sudah jadi, yang sama-sama kita tes. Nanti ke depan diangkat WLM sudah jadi, yang kita tes sama-sama. Nanti ke depan jika ada peluang kita coba. Artinya kalau kita bagaimana tempel di estate kita bisa baca. Oh di situ anak negeri kau tidak lolos karena kau jatuh di situ. Karena saya tanya kau datang untuk kasih belajar saya, bukan kau datang bicara orang pintar. Terima kasih, waktu saya kembali. Terakhir, Kapolsek izin, Pak. Terima kasih, saya langsung bicara. Saya nama Hermanus Hubi. Saya minta tolong, apa yang usulan-usulan karyawan tadi ke manajemen, tolong ditangkapi dan dilaksanakan. Mana yang bisa cepat, tolong dibenahi. Dibenahi. Itu yang pertama, itu pesan atas nama karyawan. Yang kedua, saya minta usulan kepada pemerintah Kabupaten Kerom. Ini rakyatmu, rakyat bapak-bapak, perlu didesak perusahaan manajemen yang ada di Kabupaten Kerom ini, terutama di Arso Timur, distrik Arso Timur ya, di Jeti. Tolong ini pemerintah, kebutuhan Anda datang untuk merangkul masyarakat ini, itu kebutuhan politik. Tapi kepentingan pencarian rakyat ini, kok tidak perlu, tidak boleh. Ini ingat, tolong disebarkan pejabat-pejabat yang ada di Kerom maupun sampai di provinsi. Ini segera diamankan. Ini berbagai suku yang ada menderita di kebun ini. Tolong diperhatikan, pemerintah. Ini saya pesan. Saya atas nama warga suku, berbagai suku yang lapis ada di kebun PT Tandan Sawit Papua di Kabupaten Kerom. Ini saya pesan. Mungkin sambungan dari saya minta waktu ke Adik. Iya, jadi ini terakhir. Jadi Bapak, saya Pak tolong catat. Sampai dengan waktu yang kita tentukan dan tidak terrealisasi, saya datang dengan berikut itu tuntut kepala. Nanti tolong sampaikan Pak Ondo, Pak Manu, Jerry NF, Pak Putui, Bewangkir, sampaikan. Sampai kalau tidak terrealisasi, saya akan datang untuk tuntut kepala. Terima kasih. Yang terakhir. Itu keluhan-keluhan yang tadi itu sekarang dipersatukan. Keluhan-keluhan yang tadi sudah naikkan aspirasi karyawati yang ada tadi, semua itu dibuat seperti acara supaya dinyatakan ke karyawan yang ada, yang keluh sekarang. Ini dalam waktu dekat, kalau tidak hari ini juga buat dan hari ini juga disebarkan. Terima kasih. Saya Panji Agung Mangkunegoro, masih di lahan sawit, malam-malam saya pakai motor. Tadi habis bertemu dengan manajemen perusahaan dan sudah ada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan PT TSP di Tandan Sawit Papua di Arso Timur. Ya, situasi malam ini saya sedang dengan abang pakai motor menuju ke Kebun Empat. Kita akan kumpul di sana dan kita akan rapat diskusi. Saya kira ini menjadi contoh baik buat semua perusahaan swasta yang ada di Papua. Jangan pernah mempermainkan hak-hak masyarakat adat, masyarakat Nusantara yang mengabdi bekerja di kelapa sawit. Sekali lagi, demi rakyat Papua, Java News, kami selalu ada. Terima kasih.